Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus semua berkelas, mantap, salam teknologi. Unit komputer Magelang menjangkau Indonesia. Oke ya teman-teman ya, tentunya teman-teman sudah bisa melihat dari awal. Nah benar, ini adalah prosesor ya teman-teman. Nah yang kita vlog namun bukan seri ini ya teman-teman. Nah kita tahu seiring perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang, terlebih di dunia komputerisasi ya. Sudah sampai ke generasi ke-12 untuk prosesornya. Namun yang menjadi kendala adalah harganya sangat fantastis ya. Sudah kita coba dan beberapa chatting pun terkadang dari kita banyak yang minta di komputer yang kita buat. Namun secara harga mereka pada mundur angkat tangan. Dan secara ekonomi kemungkinan karena dia tidak sanggup membeli dengan harga yang cukup mahal ya. Bagi kita kelas-kelas 15 juta itu cukup mahal banget ya teman-teman. Dan untuk prosesor saja bisa kita bayangkan kelas-kelas yang seperti ini Core i3 di harga dulu itu di kisaran yang sekarang itu untuk new trend-nya itu kisaran 300-400, yang sekarang generasi ke 12 itu sudah hampir 2 juta, dan yang untuk generasi ke 10 pun adalah mendekati 1 sampai 1,5 juta. Nah, tentunya ini memberatkan buat teman-teman khususnya para pembelajar atau mungkin para profesional yang ingin memiliki produk namun harganya murah namun berkualitas. Nah, ini akan kita bagikan nanti pengalaman dari video kita akan menguji ya. Sebenarnya produk kita sudah kita pernah uji di waktu dulu tahun 2019. Namun apa salahnya kita lakukan pengujian di bulan yang sekarang, bulan ke-7 tahun 2022. Nah, kita sudah siapkan di situ, sambut saja, ini adalah Gigabyte. Nah, ini adalah seri lama, namun ini garansi 1 tahun ya teman-teman. Istilahnya kalau sekarang adalah new try di sini ya. New try-nya adalah prosesornya, maksudnya kalau motherboard-nya masih diproduksi, ini untuk toko adalah garansi 1 tahun. Nah, kita akan mencoba meraget dengan racikan, yaitu dengan spesifikasi sebagai berikut, nanti akan di ujikan di sini, yaitu dengan menggunakan Intel Core i5 dengan seri generasi kedua 2500 Sandy Bridge generasi kedua, di mana prosesor tersebut adalah menggunakan gigahertz dari 3,3 up-nya sampai ke 3,7 GHz, 4 core prosesor 4 thread. Nah, sudah pernah kita uji ya, kita akan tampilkan kalau prosesornya itu dikira setara apa ya untuk yang periode sekarang ini, tapi diuji kalau yang seri DDR4-nya ya dengan RAM DDR4. Nah, kalau dengan AMD itu adalah perkiraan adalah setara dengan AMD seri Ryzen 3 2200G, dan itu kisaran sudah dikeluarkan agak lama ya. Kisaran kalau nggak salah 2018-an ya itu serinya ya. Nah, itu di seri 2200G. Nah, sayangnya di prosesor yang ada di Intel Core 5 dengan generasi kedua Sandy Bridge ini, yaitu dia VGA-nya tidak begitu kuat ya, karena memang tidak dirancang seperti di produk yang ada di AMD, khususnya Ryzen 3 2200G. Nah, ini nanti akan kita uji dan kita padukan. Nah, sebelum tahu dari GPU-nya, nah ini kita bahas dulu. Untuk motherboard-nya kita menggunakan seri yang kita lihatkan tadi. Ini adalah menggunakan Gigabyte dengan H61. Nah, ini ada tulisan MDS2. Jadi garansi produk yang kita cantumkan di sini adalah garansi 1 tahun. Nah, istilahnya new try. Kemudian untuk RAM-nya kita sudah siapkan di situ. Nanti kita tampilkan gambar aja. Kita menggunakan Kingston 8GB dual channel. Kenapa kita memilih dual channel? Karena dirasa game-game yang sekarang itu adalah cukup berat. Coba nanti kita akan uji di game. Kalau sebelumnya kemarin dengan game PES 2021, nah sekarang kita akan main game juga yang versi 2022-nya. Nah, kita barusan mendapatkan produknya, produk programnya ya, produk aplikasi gamenya. Nah, kita akan uji nanti ya, dan nanti hasilnya seperti apa, dimana itu adalah dengan eFootball 2022. Nanti tunggu kalau seandainya baik atau tidak, nanti nonton sini ya. Nanti kita akan komparasikan perbedaan di 2001 dan 2022, 2021 dan 2022. Oke, setelah kita menggunakan Gigabyte ini, nah produk ini adalah kalau mau di-upgrade ya, yang seri Gigabyte seri ini dia adalah sampai ke Intel Core i7 generasi ketiga. Jadi teman-teman hanya menikmati sampai generasi ketiga, dan untuk RAM-nya yang ada di slotnya sambil kita tampilkan, dia adalah sampai ke 16 GB, karena di sini itu cuma ada 2 slot. Jadi teman-teman hanya bisa menamatkan istilahnya ke generasi 3 akhirnya ketika upgrade-nya ke generasi 3, dan untuk seri RAM-nya hanya ke 16 GB. Nah, terus kemudian untuk VGA-nya yang pernah kita
uji kemarin kita ditaruhkan di sini ya, yaitu menggunakan Asus dengan GT 1030 2GB SL DDR5. Jadi kita padukan ya nanti. Karena kita ceritanya mau merakit garansi 1 tahun tapi yang hemat. Nah, itu kita tanamkan Asus, kita kasih gambarnya di situ linknya. Terus kemudian kemudian untuk untuk penyimpanannya, storage-nya kita di sini menggunakan SSD. Nah, kita kasih di situ yang ada di situ, yaitu dengan SSD 256 GB SATA ya teman-teman. Terus kita juga menambahkan, karena kita ceritanya mau memperbanyak game, nah kita tambahkan harddisk yang original. Nah, itu ada WD 500 GB. Jadi tentunya akan memperbanyak pengujian kita. Dan untuk selanjutnya untuk casing PSU kita ngasih dengan merek yang ada di situ, Armageddon dengan TR1100, dan itu sudah include PSU dan dirasa harganya cukup murah meriah tapi kelihatan keren ya. Dan untuk programnya kita menggunakan Windows 10. Sambut saja hasilnya seperti apa. Jadi buat teman-teman jika ingin merakit dengan harga yang murah, ini adalah patokannya. Apakah bisa digunakan di tahun 2002, game 2022, tonton di channel kita. Unit Komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus semua berkelas. Mantap, salam teknologi. Oke teman-teman, sekarang sudah tiba saatnya pengujian. Ini adalah serangkaian PC, di mana ini adalah Intel Core i5 generasi kedua dengan 2500, dan ini adalah mainboardnya Gigabyte ya teman-teman, itu bisa dilihat baru ya boxnya ya. Terus itu ada Asus dengan VGA GT 1030 2GB seri SL ya teman-teman, ini DDR5, dan itu adalah serangkaian yang sudah masuk di Armageddon ya. Itu adalah PC-nya. Dan itu adalah kita menggunakan LED 24 in Samsung ya teman-teman. Nah, di sini kita akan uji. Nah, sekarang ini lagi bermunculan game yang terbaru. Nah, dulu kita pernah janji kalau kita seandainya dapat game yang permainan bola 2022 kita akan uji. Nah, di sini kita akan menguji ya di Football 2022. Itu adalah settingannya 1280 x 720p. Itu screenshotnya bisa dilihat ya. Ini adalah Intel Core i5 dengan 2500. Dia adalah menggunakan RAM 8GB, itu bisa dilihat, dan VGA nya adalah 2GB dengan GT 1030. Oke ya teman-teman ya, sambil menunggu kita akan play. Ini adalah di Football PES 2022 permainan sepak bola. Kita buka MSI Afterburner untuk mengetahui nanti FPS nya sampai berapa ya. Kalau PES 2021 sudah sering kita uji ya, ini sekarang yang 2022. Nah, jika ini berhasil berarti ternyata ternyata prosesor Intel Core i5 2500 mampu bertahan di tahun 2022 ya. Kalau tidak sampai 100%, coba nanti kita lihat hasilnya. Kalau VGA nya seandainya ini kurang, teman-teman bisa meningkatkan lagi. Nah, itu lihat hasilnya ya. Hijau warnanya Intel Core i5 2500U dan RAM 8GB hijau. Oke, dan Nvidia itu bad ya untuk 1030. Terus tadi hasilnya bad juga tuh untuk VRAM-nya, karena di sini membutuhkan VRAM 4GB ternyata ya teman-teman. Jadi 2GB kurang. Jadi buat referensi kalau eFootball 2022, nah itu menggunakan VRAM 4GB ya. Yang di sini bawahnya 2GB. Coba kita akan lihat hasilnya. Ini kita setting di resolusi rendah, itu bisa dilihat ya, kita screenshot, itu kurang ya untuk VRAM-nya. Nah, itu ada tandanya pokoknya. Itu harus membutuhkan VRAM 4GB bukan 2GB. Jadi ada tanda seperti itu. Oke ya, teman-teman, ini adalah mengawali, itu bisa dilihat untuk pergerakan prosesor baik RAM-nya. Nah, itu di situ adalah enggak jelas 20% 17%, ternyata masih dingin ya. Intel Core i5 generasi kedua itu RAM-nya kemakan 4GB dan FPS-nya 60, dan CPU-nya 27% 312.1 watt ya. 30%, 23% itu bisa dilihat. Untuk memorinya tidak begitu tinggi banget, masih sama seperti yang 2021. Dan prosesornya juga kita mengacu ke prosesornya ya, tidak sampai 50% ya teman-teman ya. Mungkin karena ini tidak settingan Full HD, karena ini juga cuman settingan HD. Walaupun ini adalah monitor yang sangat tinggi atau Full HD di 24 in, namun kita menyetingnya di resolusi
yang terendah dulu ya dengan 720p. Jadi kalau teknologi ini 720p itu teman-teman bisa menikmati di 19 maupun 20 in ya, baik VGA maupun HDMI. Nah itu settingannya high. Nah nanti kita akan uji dulu ini settingannya high dapat berapakah FPS ya teman-teman ya, di seri di Core i5 seperti ini, dan VGA nya adalah GT 1030. Coba kita lihat hasilnya. Nah ini merupakan game yang cukup digemari buat teman-teman khususnya pecinta bola. Emang yang seri PES 2022 itu sering bayar ya, prabayar. Kalau di sini kita dapat free ya, dapat free-nya ya. Oke, itu bisa dilihat hasilnya. Steam ya Lang ya? Steam ya? Steam. Oke, awal buka. Prosesornya agak penuh ya, tadi sempat tinggi. Ini gameplaynya masih ada 31 fps, 4 fps, 5 fps ya, karena belum main ya teman-teman. Dan CPU nya kita fokus. Tadi sempat 90%, sekarang 19, turun lagi 69. Itu bisa dilihat. Sudah mulai ya. Jadi sepertinya Intel Core i5 masih tetap bertahan ya. Jadi buat teman-teman yang menginginkan rakitan cukup murah meriah, nah itu pilihan utamanya atau pilihan hematnya Core i5 generasi kedua. Itu bisa dilihat. Lah di situ prosesornya, CPU-nya 46% ya teman-teman. Cukup nggak tinggi banget, di bawah 50%, itu 49. Sekarang naik ya. Untuk RAM-nya dia 6 GB 8, ternyata tinggi RAM-nya 6,7. itu bisa dilihat 84%. Jadi ini juga bisa ditingkatkan sampai 16. FPS-nya cukup lemah ya. Jadi di VGA seri ini kalau kemarin itu bisa tinggi sampai 60 fps ya teman-teman untuk PES 2021. Bisa dilihat di uploadan kita sebelum ini. Nah, ini ternyata di setting di ini ya, menggunakan PES 2022 setting hack ini belum mampu ya sampai 60. Dia hanya berkisaran 30 fps. Tadi sempat turun drop. Nah, ini 30 naik turun. Nah, sekarang kita akan menurunkan. Oke ya teman-teman ya, itu bisa dilihat. Ini sekarang menurunkan settingannya ya 720p. Nah, sekarang settingannya kita rubah menjadi medium. Nah, itu bisa dilihat ya. Tadi hack. Nah, itu bisa dilihat sekarang naik ke medium ya, karena FPS-nya kurang mumpuni ya, drop ya di bawah 30 ya, kadang ada 30-nya. Namun menurut kita adalah kurang bagus di permainan ini di Core i5 dan pasangan VGA GT 1030 merek Asus. Walaupun ini merek Geekbug sangat unggul, namun juga tidak terlepas dari grafiknya ya. Jadi otomatis kalau mau Full HD teman-teman bisa meningkatkan VGA-nya atau otomatis tambah biaya ya teman-teman. Nah, kita lihat ini hasilnya. Itu bisa dilihat untuk gameplaynya udah ke 40, 23, 24. Nah, hasilnya seperti apa. Dan ini kita akan menguji di rakitan terhemat ya, karena kalau mesti menggunakan VGA yang versi GTX apalagi baru ya, bisa dananya pasti akan membengkak ya teman-teman. Dan ini dirasa adalah rakitan yang cukup hemat banget ya, karena di prosesornya udah di harga 500 ribuan dan mainboardnya juga di harga terjangkau di 1 jutaan ya teman, 1 juta lebih sedikit. Dan kemudian untuk VGA nya juga di angka 1,7 ya, naik turun ya. Nah, itu kita bisa lihat ini adalah permainan awal. Oke, sekarang sudah mulai naik 30, 29 turun 33, 34. Tuh kita dekatkan. RAM-nya masih tinggi 7,4, CPU-nya 35% ya. FPS-nya cukup tinggi. Kemudian untuk CPU-nya 45% ya, tidak tinggi banget. Nah, ini ada peningkatan ternyata setelah di resolusinya dibikin medium. Nah, itu kita lihat kan. Itu RAM-nya 91%, tinggi ya RAM-nya ya teman-teman ya. Dan untuk gigabyte ini RAM-nya bisa ditinggikan sampai ke 16 GB. Itu sekarang 35, 34. Untuk RAM-nya 7,3 ya. Jadi minim banget ya untuk 8 GB ya teman-teman ya. Terus itu CPU-nya dia naik ya, sekarang 51%. Untuk permainannya tuh sekarang meningkat ke 38, 39, 37, 36, 35. Naik turun ya teman-teman ya. Yang jelas ini 30 lebih
bisa hampir ke 40, ada peningkatan yang signifikan ya, kemungkinan sekitar 10% ya kalau dari hack tadi, kalau kita persentasekan. Dan ini di resolusi dengan resolusi HD. Nah sekarang kita akan mencoba menurunkan lagi, mencoba medium ke apa, low, sorry ya, dari medium ke low ya. Tadi kan cuma naik dari hack ke medium itu cuma naik 10% ya, itu di tadi 35 sampai mendekati 40. Nah sekarang kita turunkan paling terendah di setting low ya, berarti sudah terbukti kalau eFootball 2022 cukup tinggi sekali ya dari segi GPU ya, VGA nya. Dirasa kalau prosesornya masih kuat ya, di sini gandem ya prosesornya. Ini adalah VGA nya yang kurang mumpuni di 1030, dia di DDR5 ya teman-teman ya, seri ini ya 1030 Asus ini. Kalau di versi 2021 nya bagus ya untuk bermain, kita recommended, tapi di 2022 ini masih kurang ya teman-teman ya. Ini kita sekarang dibikin low. Nah ini kita lihat hasilnya, apakah ada peningkatan juga. Tadi setelah dilihat itu 35 sampai mendekati 40 fps ya hasilnya. Ini sekarang tadi gameplaynya tembus 60. Nah itu bisa dilihat, coba pas bermainnya seperti apa. Ini adalah rangkaian PC hemat harga ya, yang masih diproduksi di tahun sekarang untuk motherboard new ya. Ternyata keren. Wey, 60 fps bro. Jadi ini adalah settingan terpuasnya ya, walaupun kita menikmati cuman 720p atau settingan HD, namun VGA ini juga dibilang cukup keren karena dia telah bisa menembus ke 60 fps. Itu bisa dilihat 81% untuk RAM-nya, untuk core-nya itu apa ya, CPU-nya tadi sampai ke 49%. Perubahannya tidak begitu besar banget untuk prosesornya. Untuk RAM-nya dia malah menurun ya. Tadi bisa dilihat dari yang tadi makan 7 GB sekarang medun ya, karena juga ini diturunkan ke setting low. Dan untuk FPS-nya naik hampir separuh, tadi 35 sekarang ke 60. Jadi ini rekomendasi juga buat teman-teman kalau ingin rakitan murah hemat harga, VGA-nya cari apa? Cari ini yang kita vlog adalah Asus ya teman-teman, dan ini adalah di seri SL. Jadi nggak hanya Asus saja, teman-teman juga bisa memilih VGA dengan colorful yang pernah kita uji ya, seri yang DDR5 juga. Jangan yang DDR4. DDR4 itu kurang mumpuni ya. Ini yang DDR5 ya kawan-kawan ya. Ini adalah istimewa. Nah, itu bisa dilihat untuk hasilnya 60 fps dan 67, 46 dan cukup lumayan. Mungkin ini bisa bertahan sampai ke tahun 2023 ya menikmatinya untuk game. Namun juga perlu disadari ini adalah dengan settingan low. Jadi jangan memaksa untuk setting hack ya, di setting low. Jadi lebih baik ke setting low, kita bisa menikmati dengan aman dan nyaman. Dan di sini adalah sebagai pengukurnya, itu adalah dari Intel Core i5 generasi ke-2 dengan 2500U, 3,3 up to 3,3 GHz, mainboard menggunakan Gigabyte H61 dan RAM-nya menggunakan 8 GB Kingston, sedangkan storage-nya adalah SSD 256, dan VGA-nya kita menggunakan Asus dengan GT 1030 2GB SL DDR5, dan PSU menggunakan Armageddon TR 1100. Oke ya teman-teman ya, setelah tadi permainan dari eFootball 2022, sekarang kita turun ya. Karena tadi settingannya ternyata 60 fps nya beraninya adalah ke setting low. Itu bisa dilihat sendiri, memang cukup berat ya di teknologi 2022, tapi cukup lumayan bahwa di Core i5 dan VGA yang ada di sini itu mampu ya, di GT 1030 itu memainkan. Itu kita mainkan di sekarang 2021 di settingan resolusi HD. Itu bisa dilihat ya teman-teman, dari 720p itu bisa dilihat itu adalah tampilannya. Oke untuk prosesornya, dan RAM-nya 8GB nggak kepotong. Oke untuk Nvidia bed, terus VRAM-nya itu bed ya teman-teman ya, itu bisa dilihat. Nah setelah tadi sudah membuktikan di sendiri ya, apakah mampunya mampu, tapi untuk settingan resolusi dengan resolusi
Jadi di Evo 4 2022 yaitu resolusi HD ya teman-teman ya. Dan dia adalah hanya 60 fps di settingan low. Nah, sekarang kita turunkan ya. Ini kita sudah persiapkan di PES 2021. Nah, sebelumnya tipe VGA ini pernah kita uji di AMD Athlon dengan 3000G. Nah, kalau dikomparasikan Duerdi karo Core i5 prosesornya. Nah, kalau di teknologinya jelas tinggi ini ya. 3000G itu kalah karena ini setaranya dengan Ryzen 3 dengan 2200G ya teman-teman untuk kekuatan prosesornya. Nah, seandainya teman-teman membeli 2200G pun kalau dikomparasikan sama VGA-nya yang seri ini Asus tetap masih tinggian Intel. Jadi tinggian yang pasangannya ini masnya, pasangan Intel Core i5 ini ya. Karena di seri dengan Asus GT 1030 SL 2GB ini adalah melebihi dari Vega 8 dan bahkan ini bisa menandingi Vega 11 yang ada di Ryzen 5. Dan kalau saya analisa ini adalah setara dengan teknologi GPU grafik prosesor di seri Ryzen 5 dengan 5600. Itu yang seri-seri yang terbaru ini ya, yang keluaran terbaru. Dan yang rumor mau muncul ini adalah dengan teknologi di atas 5600 yaitu di 6000 series ya. Kita tunggu aja vlognya di YouTube kita ya. Ini kita sambil menyeting ya teman-teman. Ini kita setting dengan masih sama dengan resolusi HD. Itu adalah dengan 720p, namun adalah settingannya itu kita akan setting nanti di settingan hack. Ini settingannya pertama kita awali dulu ya. Nah, itu bisa dilihat. Yang pertama kita tinggikan speednya dulu. Nah, itu kita perjelaskan menjadi 2, angka 2. Terus yang selanjutnya kita lakukan penyetingan untuk settingan resolusi, yaitu hack ya, langsung hack ya. Jadi low hack karena kita sudah menguji. Jadi perbedaannya yang kemarin Athlon dengan 3000p, sekarang dengan Core i5. Jadi teknologi lawas namun garansi 1 tahun. Ini istilahnya prosesornya adalah new tray. Jadi bisa didapatkan juga kalau di Magelang, datang ke toko kami Unit Komputer Magelang, atau teman-teman bisa mencari ya kalau ingin memainkan ini dengan harga hemat, itu seri Intel Core i5 2500. Walaupun tadi terlihat serinya tidak good, oke, itu karena dia 3,3 GHz, namun dia bisa clock speednya sampai ke 3,7 GHz. Jadi kalau mau good, nah itu syaratnya versi Intel itu kalau quad core itu biasanya 3,4. Pernah kita bahas di dulu yang seri PES 2019 ya teman-teman ya. Nah, ini adalah permainan mengawali di 2021. Itu bisa dilihat untuk RAM-nya adalah 5,7 dan prosesornya ternyata CPU-nya tinggi 80-74%. Kalau dilihat malah adem yang tadi ya PES 2022. Oh belum main sih ya, belum main. Mungkin karena ini juga settingannya juga settingan high, karena tadi adalah settingan low. Oke teman-teman, sudah bisa dimulai. Jos ya. Dia di setting high dengan 720p, ternyata 60 lebih bisa tembus ke 70 sampai ke 70. Dia RAM-nya ada 5 GB dan untuk CPU-nya dia sayangnya sangat tinggi di 80. Naik turun itu persentasenya 70, 69, 76, 73, 74. Ya, dia cukup panas ya teman-teman di seri ini, karena kemungkinan juga ini kalau dilihat settingannya hack. Tapi kalau saya lihat, kalau dibandingkan dengan yang tadi 80 fps ya, kalau dibandingkan yang tadi itu kayaknya untuk CPU-nya tinggi yang 2022 eFootball itu enggak begitu boros prosesor ya. Tadi itu bisa dilihat. Nah, setting hack tadi juga bisa dibuktikan dia cuma 450 kurang lebih ya. Dan ini termasuk berat banget ya untuk seri ini. Nah, itu untuk prosesornya beratnya seperti itu. Nah, jika seperti ini teman-teman bisa menambahkan kipas di CPU-nya ya teman-teman. Di sini sudah ada bawaannya 3. Jadi kalau mau berlama-lama teman-teman bisa nambahkan lagi, tentunya tambah biaya ya. Per kipas itu kisaran ada yang 35, ada yang 50 ribuan. Nah, itu.
Tentunya itu seperti itu hasilnya, cukup nyaman di setting hack. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan LED sekitar 19 sampai 20 in. Jika mau 22 in, nah teman-teman nanti bisa menurunkan kualitas hacknya menjadi setting medium atau setting low. Nanti akan di setting Full HD akan bisa memainkan ini ya. Nah, bisa dilihat di channel kita sebelum ini juga pernah kita uji ya, yang di seri dengan seri 1030 2GB. Ini adalah seri Asus dengan tipe SL DDR5. Ya teman-teman, cukup puas ya. Selanjutnya akan kita ganti gamenya.